بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nas'alullaha an yamunna 'alaina bil 'ilmi nafi' wal 'amali shalih wa yaftaha lana futuhal arifin wa yufaqqihana fid din wa yarzuqana al-ikhlas bil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad lil Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala rahmatan abrar. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa yang berkaitan dengan menjaga lisan, al-lisanul mutlaq. Sini di halaman 65 di bawah catatan pojok kanan, di situ ada perkataan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, siapa yang tidak menganggap bahwa ucapannya adalah bagian dari amalannya dan bahwa akhlaknya merupakan bagian dari agamanya, maka dia akan binasa tanpa disadari. Jadi siapa yang menganggap bahwasanya ucapannya itu bukan termasuk amalannya, artinya apa? Bahwa ucapannya itu tidak akan dipertanggungjawabkan, bahwa ucapannya itu tidak akan dipertanggungjawabkan dan dimintai, ya, dan tidak akan dicatat oleh malaikat, maka dia akan binasa. Sekarang kita melengkapi satu pembahasan lagi berkaitan dengan di halaman 64. Di sini dikatakan wa'lam, ketahuilah, anna lisanal mutlaq wal qalbal mutbaq al mamlu' bil ghafla wasyahwa alamatus syaqawa hatta la taqtulan nafsa bisidqil mujahada lan yahya qalbuka bi anwaril ma'rifah. Ini dikatakan bahwasanya ketahuilah bahwa lisan yang asal berbicara tanpa pertimbangan dan hati yang tertutup yang dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat, ini adalah tanda-tanda kecelakaan selama engkau tidak bisa membunuh nafsumu dengan mujahadah yang sebenarnya, maka hatimu tidak akan hidup dengan cahaya makrifat. Nah, maka di sini kita sedikit akan membahas berkaitan dengan al-qalbu al-mutbaq, yaitu hati yang tertutup. Yang pertama, pembahasan yang pertama berkaitan dengan al-qalbul mutbaq atau hati yang tertutup adalah kita terlebih dahulu akan membahas sebab, apa penyebab daripada, ya, hitamnya hati, atau apa penyebab dari matinya hati, atau apa yang menyebabkan hati kita itu tertutup. Tertutup di sini maksudnya tertutup dari kebenaran, ya, tertutup la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaron. Dia sudah tidak mengetahui mana yang ma'ruf dan sudah tidak mampu mengingkari mana yang mungkar. Nah, maka di sini dikatakan yang pertama adalah penyebab hati itu hitam, penyebab hati itu tertutup. Yang pertama adalah dosa yang terus diulang. Nah, ya, karena dosa yang terus diulang. Kallabal arana ala qulubihim maka yaksibun. Nah, inilah yang menyebabkan, ya, hati kita itu menjadi hitam. Ron itu artinya apa? Hati yang menjadi hitam. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaron. Karena apa? Karena dosa-dosa yang dilakukan. Begitu pula disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya idza aznabal abdu, ketika seorang hamba itu berbuat zamban, ya, berbuat maksiat, maka nukita fi qalbihi nuktatan sauda, maka akan diberikan di dalam hatinya itu adalah noda hitam. Maka ketika dia melakukan maksiat yang pertama, maka diberikan noda hitam di dalam hatinya. Ketika dia mengulang maksiat yang kedua, maka ditambah lagi noda yang kedua. Noda yang ketiga ditambah lagi dengan noda yang ketiga, dan seterusnya. Semakin dia sering melakukan maksiat, maka semakin banyak noda hitam yang ada di dalam hatinya. Hingga akhirnya ketika dia terus melakukan maksiat secara berulang-ulang, maka itu bisa mengakibatkan hatinya itu menjadi hitam semua. Ketika hati ini sudah menjadi hitam ini, maka hati ini akan tertutup. Ketika hati ini tertutup, maka dia tidak akan lagi bisa merasakan nikmatnya bagaimana itu sholat. Tidak bisa merasakan nikmatnya apa itu membaca Al-Quran. Nah, ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tidak mampu lagi menikmati bagaimana, ya, ketika Al-Quran itu dibacakan. Rasa-rasanya tidak ada perbedaan antara mendengarkan berita dan mendengarkan ayat suci Al-Quran. Sama saja, tidak ada bedanya. Nah, ketika dia membaca Al-Quran dan membaca surat kabar atau membaca berita, ya tidak ada bedanya. Kenapa?
Ya karena boleh jadi penyebab utamanya adalah hatinya itu sudah menjadi hitam. Dan hati kalau sudah menjadi hitam, dia akan mahrum, terlarang, terhalangi untuk menikmati nikmatnya ibadah. Nah, tidak mampu merasakan halawatal iman, tidak mampu merasakan nikmatnya sholat, tidak mampu merasakan nikmatnya membaca dan mendengarkan tilawatul Quran. Nah, maka hati kita ini seperti ibaratnya kaca, ya kaca yang bening atau cermin yang bersih. Nah, ketika kaca ini terus-terusan ya dihinggapi oleh kotoran atau debu dan tidak pernah dibersihkan, ya berulang-ulang debu itu, ya bertahun-tahun kaca ini tidak pernah dibersihkan atau cermin itu tidak pernah dibersihkan, maka pada akhirnya nanti akibatnya cahaya tidak akan mampu menembus ya cermin tersebut. Kenapa? Karena dipenuhi dengan kotoran dan debu. Nah, ya sama dengan hati kita yang bening ini, ketika kita terlahir hati kita itu suci, bening. Tetapi ketika kita melakukan maksiat, ya maksiat itu ibaratnya kotoran atau ibaratnya debu. Maka semakin banyak debu yang menempel di hati kita, yang menempel di dosa yang menempel di hati kita, maka itu akan menjadikan hati kita tidak mampu merasakan lagi cahaya iman. Nah, sama dengan kaca yang kotor tidak mampu ya menembus ya cahaya. Kenapa? Ya karena saking kotornya dan tidak pernah dibersihkan. Makanya ya manusia sebagai manusia ya kita tentunya sudah mengetahui tabiat kita adalah tidak pernah lepas daripada yang namanya dosa dan kesalahan. Nah, tetapi wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Ya, kaca ini kita tahu bahwasanya ini tidak bisa lepas dari debu dan kotoran. Tapi kita tahu ya setelah dia ya terkena debu, maka ada kewajiban kita untuk membersihkannya. Ya sama dengan kita, setelah kita melakukan dosa, ada kewajiban untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada orang ya sudah bertahun-tahun tidak pernah taubat, maksiat dan tidak pernah istighfar, tidak pernah taubat, maka itulah yang akan menyebabkan hatinya akan mati. Nah, ini sebab yang pertama. Yang kedua adalah tadi dosa yang diulang-ulang. Yang kedua adalah meremehkan dosa. Nah, meremehkan dosa. Dikatakan iyyakum wa muhaqqirati az-dzunub. Nah, janganlah engkau meremehkan dosa-dosa. Nah, jangan engkau meremehkan dosa. Jadi terkadang hati itu mati bukan karena kurangnya ilmu, ya, tetapi karena dosa yang diremehkan. Karena meremehkan dosa, akhirnya apa? Karena meremehkan dosa, akhirnya dia terus melakukan dosa itu. Nah, ini kan cuma dosa kecil. Ini kan cuma dosa kecil. Tapi kalau dosa kecil ditumpuk menjadi sedikit demi sedikit, maka dia akan menjadi besar. Sedikit demi sedikit, maka dia akan menjadi besar. Bukankah seorang yang jatuh itu ya karena batu yang kecil, bukan batu yang besar. Nah, sedikit. Bukankah batu yang kuat itu, ya, ketika kita menyiram misalnya satu ember air langsung atau satu baskom air, ya itu tidak ada bekasnya. Tetapi kalau setetes air, tapi secara terus-menerus, ya batu itu bisa bolong. Kenapa? Ya meskipun kecil, tapi kalau terus-menerus, ya itu bisa berakibat buruk gitu. Nah, akibatnya, ya pengaruhnya lebih besar dibandingkan kalau sekaligus saja. Nah, maka jangan sampai kita meremehkan dosa. Yang ketiga adalah ya, jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jarang berzikir kepada Allah, jarang membaca Al-Quran, jarang membaca kalam-kalam Allah, dan juga jarang hadir di majelis ilmu. Yang dimana zikir, ya, zikir, bacaan Al-Quran, dan majelis ilmu atau ilmu, semuanya adalah merupakan cahaya. Semuanya adalah merupakan cahaya. Maka tanpa cahaya ini hati itu bisa menjadi gelap. Jadi yang mampu menerangi hati kita itu ya dengan zikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, dan juga dengan bermajelis ilmu. Nah, kemudian yang keempat adalah dikatakan di sini yang menyebabkan hati kita itu tertutup adalah cinta kepada dunia. Nah, cinta kepada dunia. Nah, dan panjang angan-angan, watulul amal. Nah, kemudian dikatakan yang kelima, yang menjadikan hati kita itu tertutup adalah menolak nasihat. Ketika dinasehati, dia ya tidak mau menerima nasihat orang, tidak mau mendengarkan nasihat orang. Nah, maka menolak nasihat orang inilah yang menyebabkan
hati kita itu mati, hati kita tertutup. Kemudian sama seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, wa khatamallahu ala qulubihim, karena mereka itu biasanya tidak mau dengar itu. Nah, maka Allah yang menutup hati-hati mereka. Nah, kemudian yang keenam adalah banyak makan, banyak tidur, banyak berbicara, banyak bergaul. Nah, banyak makan, banyak tidur, banyak berbicara, dan banyak bergaul. Semua ini ya ketika sudah melampaui batasnya, batas yang wajar, maka ini akan di antara sesuatu yang akan menyebabkan hati kita itu tertutup dan mati. Nah ini di antara penyebab. Jadi ada tadi berapa tadi? Ada sekitar 6 penyebab hati kita tertutup. Yaitu dosa yang diulang-ulang, meremehkan dosa, kemudian jarang berzikir, baca Al-Quran, kemudian jarang hadir di majelis ilmu, kemudian yang keempat, cinta dunia dan panjang angan-angan, yang kelima adalah menolak nasihat, dan yang terakhir adalah banyak makan, banyak tidur, banyak ngomong, dan banyak bergaul. Kemudian setelah kita mengetahui sebabnya, kita ingin tahu apa obatnya. Bagaimana cara ya mengobati hati yang sudah mati atau hati yang sudah tertutup, hati yang sudah hitam ya, dengan hati yang kotor dengan dosa-dosa. Yang pertama tentunya yaitu bertaubat terlebih dahulu ya, karena sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa sebabnya adalah karena banyaknya dosa yang diulang-ulang. Maka supaya untuk membersihkan debu-debu itu yang ada di dalam hati kita, kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita, maka hendaklah kita membersihkannya. Membersihkan itu artinya apa? Ya, kalau membersihkan debu yang ada di kaca ya dengan air, ya dengan sabun. Kalau membersihkan dosa yang ada di hati kita dengan bertaubat dan memperbanyak istighfar. Nah, maka di sini dikatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Nah, kecuali orang-orang yang bertaubat. Insyaallah faulaika yadkhulunal jannah. Mereka lah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Yang kedua adalah memperbanyak zikir dan membaca Al-Qur'an. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Kemudian dikatakan oleh para ulama, utlubul qalba fi thalathin. Nah, carilah hatimu pada 3 sesuatu, pada 3 hal. Nah, artinya apa cari hati ini? Maksudnya kita masih mempunyai hati yang hidup atau tidak. Bagaimana cara mengetahui apakah hati saya ini hidup atau tidak? Maka kata para ulama, utlubu al-qalba fi thalathin. Ya, carilah hatimu pada 3 perkara. Yang pertama adalah fil Quran. Carilah hatimu di bacaan Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua wafid dzikri. Wafid dzikri. Dengan zikir. Dan yang ketiga adalah wafi mujalasatis sholihin, yaitu dengan apa? Duduk bersama orang-orang yang soleh. Nah, maka carilah hatimu di 3 perkara ini. Ketika kita tidak mendapatkan hati kita di dalam Al-Quran ketika membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, dan tidak juga mendapatkan ketika kita berzikir, dan tidak mendapatkan juga ketika kita mujalasah dengan orang soleh, nah itu tandanya, ciri-ciri bahwa hati kita itu boleh jadi sudah tertutup dan mati. Nah, kalau kita sudah tidak menikmati bacaan Al-Quran, sudah tidak nikmat dengan berzikir, tidak nikmat lagi duduk bersama orang-orang soleh. Nah, berarti itu salah satu ciri bahwa hati kita itu sudah mulai menghitam. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan memperbanyak mengingat kematian. Aksiru min zikri hadimil lazat. Nah, perbanyaklah mengingat kematian, ya, penghancur kelezatan atau kenikmatan duniawi. Nah, jadi memperbanyak kematian, mengingat kematian, memperbanyak untuk mengingat kematian. Ini juga membantu untuk merontokkan noda-noda yang ada di dalam hati kita, dan membantu kita untuk membersihkan hati kita dari noda-noda dosa. Nah, dari hubud dunia, karena yang diantara yang menyebabkan tadi apa, hitamnya hati kita ini adalah karena hubud dunia, karena cinta dunia. Maka yang mampu mengobatinya adalah dengan memperbanyak mengingat kematian. Nah, mengingat kematian salah satu obat mujarab bagi apa? Bagi hati yang sudah terjangkiti penyakit hubud dunia. Nah, kemudian di antara obatnya juga kumpul bersama dengan orang-orang soleh. Nah, wa kunu ma'as shadiqin, wa kunu ma'as shadiqin. Nah,
dan tentunya masih banyak lagi ya obat-obat yang lainnya. Kemudian yang terakhir dalam pembahasan ini yaitu bahayanya. Bahaya kalau hati kita itu sudah tertutup. Apa bahayanya? Apa akibatnya? Nah, yang pertama, ya hati yang tertutup itu tidak bisa menerima kebenaran, susah menerima kebenaran. Nah, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, tapi hatinya itu ya tidak bisa menerima kebenaran. Nah, mereka punya hati tapi hatinya sudah mati. Mereka punya hati tapi hatinya sudah hitam dengan dosa. Punya hati tapi hatinya sudah tertutup. Nah, lahum qulubul la yafqahuna biha. Nah, ini yang pertama. Jadi bahaya kalau hati itu sudah tertutup. Nah, hati itu tidak akan lagi bisa menerima kebenaran. Nah, yang kedua adalah mudah terjatuh kepada perbuatan maksiat. Nah, tanpa merasa bersalah. Tanpa merasa bersalah. Nah, jadi mudah melakukan maksiat, dan ketika dia melakukan maksiat, dia tidak merasa bersalah. Ah, ini ciri-ciri tanda bahwa hati itu sudah mati. Nah, ketika ada orang bermaksiat dan tidak merasa bersalah, itu kan ciri-ciri bahwa hatinya sudah hitam, gitu. Nah, sudah tertutup. Tapi kalau ada orang bermaksiat tapi masih merasakan, ya, merasa bersalah, itu ciri-ciri tanda hati itu masih hidup. Dia melakukan dosa, tapi hatinya itu mengingkari, masih mengingkari. Dia masih mengatakan saya telah melakukan kesalahan, masih merasa bersalah. Itu tanda-tanda hatinya masih hidup. Nah, tanda masih hidup. Tapi kalau sudah melakukan dosa dan merasakan, sudah tidak merasa bersalah. Kenapa seperti itu? Karena dosa yang diulang-ulang dan terus dilakukan dan tidak pernah bertobat kepada Allah. Inilah yang menjadikan hati itu tertutup. Sehingga ya ala biasa apa gimana? Karena terbiasa gimana itu? Ala biasa pernah dengar? Ya semuanya karena terbiasa melakukan dosa, makanya awalnya merasa bersalah, tapi diulang terus-menerus, semakin biasa. Akhirnya lama-lama dosanya dilakukan, akhirnya ujung-ujungnya sudah tidak merasa bersalah lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah orang yang hatinya tertutup itu hatinya sulit untuk ikhlas di dalam beramal. Nah, sulit untuk ikhlas. Dan kalau orang tidak ikhlas, ya sudah kita ketahui ketika dia beramal, amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ya, dia sulit untuk ikhlas. Yang keempat, sulit untuk beribadah. Malas di dalam melaksanakan ibadah. Nah, ini ciri-ciri hati yang sudah tertutup. Nah, kata para ulama, Hurimtu qiyamal lail khamsata asyhur bi dzambin aznabtuhu. Nah, saya itu ya tidak bisa bangun qiyamul lail selama 5 bulan hanya dikarenakan satu dosa yang aku lakukan. Nah, jadi satu dosa sudah mampu menghalangi seseorang untuk melaksanakan qiyamul lail. Nah, maka terkadang kita itu pengen sholat qiyamul lail, tapi kok tidak bisa gitu. Susah, berat itu qiyamul lail. Kenapa? Boleh jadi penyebab utamanya karena dosa yang kita lakukan. Nah, kemudian yang kelima adalah terancam su'ul khotimah. Nah, orang yang hatinya tertutup terancam su'ul khotimah. Falam mazagu azagallahu qulubahum. Nah, ini kira-kira kesimpulan daripada al-qalbu al-mutbaq. Sekarang ya kita pindah pada pembahasan yang selanjutnya di halaman 66. Ya, 66. Di sini dikatakan qala al-musannif qala al-imam al-Ghazali rahimahullah taala wa'lam anna ba'dha masailika allati sa'altani anha la yastaqimu jawabuha bil kitabati wal qaul. Nah, in tablugh tilkal halata ta'rif ma hi wa illa fa'ilmuha minal mustahilat li'annaha dzauqiyyatun. Wa kullu ma yakunu dzauqiyyan la yastaqimu wasfuhu bil qaul ka halawatil hulwi wa mararatil murri la tu'raf illa bidzauqi. Ketahuilah bahwa sebagian permasalahan yang engkau tanyakan kepadaku tidak akan sempurna dijawab dengan tulisan dan perkataan. Artinya apa? Pertanyaanmu ini tidak bisa dijawab dengan kata-kata. Tidak bisa diungkapkan, dijelaskan dengan kata-kata.
Kemudian dikatakan di sini, jika engkau telah mengalami keadaan tersebut, barulah engkau akan mengetahui apa itu hakikatnya atau apa itu sebenarnya. Jika belum, maka mengetahuinya merupakan perkara yang mustahil. Nah, jadi ada sesuatu yang dimana kita itu tidak mampu mengetahui hakikatnya sampai kita merasakannya. Nah, karena hal itu bersifat, ya, kenapa seperti itu? Karena hal itu bersifat zauqiyah, sesuatu yang dirasa, sesuatu yang dirasakan. Segala sesuatu yang dirasakan tidak akan sempurna digambarkan dengan perkataan. Ya, rasa itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, tidak bisa dijelaskan dengan perkataan. Maka misalnya manisnya sesuatu yang manis dan pahitnya sesuatu yang pahit. Jadi manisnya gula itu, ya, hakikat gula itu hanya bisa diketahui, hakikat yang sebenarnya rasanya itu ketika kita sudah merasakan gula itu, ketika kita sudah mencicipi gula itu. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tidak bisa dijelaskan gula itu putih, gula itu manis. Nah, madu itu juga manis, ya kan? Madu juga manis, gula juga manis. Tapi manisnya gula berbeda dengan manisnya madu. Bagaimana supaya kita bisa mengetahui perbedaan antara manisnya gula dengan manisnya madu? Tidak bisa dengan kata-kata. Harus dicicipi, gulanya dimakan, madunya dimakan. Nah, ini baru bisa kita merasakan atau mengetahui hakikat daripada gula dan madu. Baru dirasakan ketika kita memakannya. Nah, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dengan definisi. Tidak bisa. Sama juga dengan dikatakan di sini sesuatu yang pahit. Kopi itu pahit, pare itu pahit, ya kan? Kehidupan juga pahit. Semua ini, ya, semuanya pahit ini. Tapi bagaimana cara membedakannya? Tidak bisa dengan kata-kata. Kita jelas, kopi itu pahitnya seperti ini, pare itu pahitnya seperti ini, obat itu pahitnya seperti ini. Nggak bisa. Kapan kita bisa mengetahui hakikatnya? Ketika kita makan obat, makan pare, minum kopi, baru kita bisa membedakan pahitnya kopi tidak sama dengan pahitnya obat. Tapi sama-sama pahit, sama-sama pahit. Nah, ini yang dimaksud bahwa rasa itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sama juga seperti cinta, ya kan? Ya, cinta juga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Apa itu cinta? Coba jelaskan. Apa itu cinta? Apa itu jatuh cinta? Ya, tidak bisa dijelaskan. Harus dirasakan. Harus dirasakan. Baru tahu apa itu cinta. Kalau cuma dijelaskan, cinta itu seperti air, ya kan? Nah, kita bisa jatuh dan tenggelam di dalamnya, tetapi kita tidak bisa hidup tanpanya. Ada juga yang mengatakan cinta itu seperti api misalnya, ya, seperti api. Kalau kita mampu menjaga cinta itu, dia akan mampu memberikan kehangatan yang lebih. Tapi kalau kita tidak mampu menjaga api itu, maka dia yang akan membakar kita. Nah, jadi cinta itu seperti itu. Cinta itu seperti oksigen. Nah, seperti oksigen. Semakin dalam, semakin sejuk oksigennya, semakin sejuk hatinya. Ya kan, pernapasannya ya sama. Cinta semakin sejuk, semakin indah, ya semakin ya bahagia hatinya. Tetapi kalau ada cinta yang membuat kita sesak, berarti boleh jadi itu bukan oksigen, itu gas beracun. Jadi ya sama, ya cinta itu yang tidak bisa diungkapkan. Makanya dikatakan mencintai itu kata kerja, ya kan? Mencintai itu kata kerja. Dicintai itu kata sifat. Nah, cinta itu bukan kata benda, tapi cinta itu kata hati. Nah, jadi artinya apa? Cinta nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ya sama, semua ini adalah zauqiyah. Orang tidak mampu merasakan apa itu jatuh cinta. Kenapa bisa Majnun Laila itu seperti itu? Nah, ya karena dia sudah merasakan cinta yang begitu dalam. Kenapa ada orang yang berkorban? Nah, makanya ketika kita masuk ke pembahasan ini, nah di sini bukan tentang cinta, bukan tentang gula, bukan tentang madu di sini. Tentunya yang mau dijelaskan oleh Imam Ghazali di sini artinya apa? Bahwa manisnya iman itu tidak akan bisa dijelaskan dengan kata-kata. Manisnya iman itu hanya bisa dirasakan, diketahui hakikatnya kalau orang itu sudah sampai ke derajat dia sudah merasakan manisnya iman.
Ya, khusyuknya sholat itu, indahnya sholat itu seperti Rasulullah mengatakan, ya Bilal, arih Nabi sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Oh, kok bisa Nabi istirahat dengan sholat? Dengan sholat. Kita belum sampai ke derajat itu. Makanya kita kok bisa? Kok bisa ulama itu nikmat dengan sholat? Bahkan ada yang khatam satu malam itu 30 juz itu. Ada yang sholat 23 rakaat, ada yang sholat tarawih itu 1 juz satu malam, ada yang setengah Al-Quran, ada yang sampai 30 juz satu malam. Kok bisa gitu? Kenapa? Ya karena dia sudah merasakan halawatas sholat, sudah merasakan nikmatnya sholat, sudah merasakan khusyuknya sholat, sudah merasakan halawatal iman, sudah merasakan halawatal ibadah. Nah, maka manisnya iman, manisnya sholat, manisnya membaca Al-Quran, manisnya berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, itu hanya bisa dirasakan kalau kita sudah sampai ke derajat itu. Makanya terkadang ketika kita membaca kisah-kisah para ulama, kok bisa ya ulama seperti itu? Kenapa kira-kira? Jasadnya capek, tapi kenikmatan yang dirasakan di dalam hatinya, nikmatnya iman itu melebihi capeknya jasadnya. Makanya dikalahkan itu. Halawatal iman yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah ketika disiksa, ketika dijepit dengan batu, ketika diletakkan di atas padang pasir, diseret di atas padang pasir, menghadap ke matahari, kemudian diberikan pilihan, mau beriman atau mati. Maka dia mengatakan, ahadun. Kenapa? Karena dia sudah sampai ke derajat itu, sudah merasakan manisnya iman. Kalau orang belum merasakan manisnya iman, disiksa seperti itu, pasti dia tidak mau mengatakan, pasti dia memilih untuk selamat dari siksaan itu. Nah, dan akan keluar daripada agama Islam. Tapi orang yang sudah merasakan manisnya iman, ya, Masya Allah. Makanya ada orang yang sakit, itu nikmat. Ada atau tidak? Jangan ada. Ada orang yang sakit tapi nikmat. Contohnya misalnya, ya, contohnya ketika misalnya dicubit, ya, dicubit itu sakit atau tidak? Ya sakit. Tapi kalau dicubit sama orang yang paling dicintai misalnya, sakit atau tidak? Ya tetap sakit, tapi nikmat. Jadi ada sakit tapi nikmat itu. Ya dia tidak kebal itu, ya kan? Dia tidak kebal, tetap sakit, tapi dinikmati. Kenapa? Dia sudah sampai, ya, sudah sampai derajatnya bahwa ini orang yang sudah merasakan yang namanya cinta. Cinta itu sudah mengalahkan rasa sakit yang ada, ya, dari rasa sakit cubitan itu. Nah, kenapa? Karena yang mencubit itu, ya, cubitannya untuk apa? Untuk bermesraan, bukan cubitan benci. Kalau cubitan benci tetap sakit dan tidak nikmat itu. Kalau cubitan marah, sakit tapi tidak nikmat. Tapi kalau cubitan bercanda, kadang-kadang sakit tapi nikmat. Ya sama. Para sahabat itu rela mempertahankan, ya, membela Rasulullah, melindungi Rasulullah, bahkan ada yang dipotong tangannya, itu sakit. Ya, tetapi kenikmatan berjuang bersama Rasulullah, melindungi Rasulullah, itu jauh lebih nikmat. Kenapa? Mereka sudah sampai itu. Mereka sudah sampai derajatnya. Kita belum sampai, makanya kita terkadang kok bisa gitu. Kok bisa dia nikmat dengan sholat? Kok bisa dia nikmat dengan ini? Ya dia sudah sampai. Jadi derajat di dalam derajat itu, ketika kita berislam, berjalan menuju Allah, itu juga bertingkat-tingkat. Nah, kita ini derajat mana? Ya sama ketika kita sekolah misalnya, jenjang pendidikan, ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang profesor. Nggak bisa disamakan antara yang TK dengan yang profesor, nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan yang masih ada di bawah dengan yang berada di puncak. Kira-kira kalau kita di bawah dengan orang yang berada di puncak gunung, kira-kira yang lebih luas pandangannya yang mana? Yang ada di puncak gunung, karena dia lebih tinggi. Orang yang mungkin wali ketika dia sakit, dia melihatnya lebih kepada hikmahnya itu. Sakit ini adalah penggugur dosa. Maka meskipun sakit, dia itu tidak mengeluh. Kenapa? Ya karena dia melihatnya sudah lebih luas daripada kita. Kalau kita masih di bawah level kita, makanya sakit yang kita lihat sakitnya saja. Tapi kalau wali, ya, kekasih Allah, orang pilihan Allah,
Ya sakit, nikmat sakit itu. Nikmat sakit. Ya sama anak kecil misalnya ketika diberikan pilihan mau permen atau kawin misalnya. Ya biasa mau game atau kawin, biasanya milihnya ya karena dia belum nyampe itu kepalanya itu kawin itu apa itu. Belum nyampe. Makanya dipilihnya permen, maka dipilihnya main. Ya tapi kalau yang seperti ini ditawari permen atau kawin, ya kawin. Karena sudah dirasakan itu. Nggak usah ditanya udah pilih. Ya, karena sudah dirasakan. Jadi terkadang kita posisinya berjalan ini kita masih anak kecil atau sudah dewasa ini. Derajat kita masih di bawah atau sudah tinggi. Nah, kita sudah merasakan halawatul iman atau tidak? Sudah merasakan ketika baca Quran itu manis atau tidak, nikmat atau tidak? Ya, itu yang dipraktekkan oleh Nabi, yang dirasakan oleh para sahabat. Mereka beribadah itu merasakan nikmatnya ibadah. Maka iman itu ada rasanya, dan rasa ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sampai kita merasakan. Ya sama tadi, gula itu tidak mampu kita tahu apa hakikat gula itu sampai kita memakan gula. Di sini tidak ada yang tahu apa itu hakikatnya daging babi, kecuali yang sudah makan, ya kan? Kalau cuma dijelaskan mirip daging ini, mirip daging ini, tapi kalau belum dimakan ya belum tentu, belum sampai mengetahui hakikat babi itu. Apa itu khamar? Ya tidak bisa diketahui hakikatnya sampai ya meminum khamar. Ya sama semuanya seperti itu. Berarti halawatul iman di sini kata Imam Ghazali, sebagian pertanyaan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sampai kamu baru merasakan sampai ke derajat itu barulah kamu bisa merasakan hakikatnya. Apa itu ternyata ma'rifatullah, apa itu halawatul iman, apa itu halawah ketika beribadah, berzikir, membaca Al-Quran, ketika qiyamul lail. Kenapa ada orang senang dengan malam itu? Ya karena dia sudah merasakan bahwa ya betapa manisnya itu qiyamul lail, berdua-duaan dengan Allah. Tapi ada orang ya tidak nikmat itu. Qiyamul lail itu ya adalah beban itu. Kenapa? Ya karena dia belum merasakan nikmatnya qiyamul. Bagaimana supaya kita bisa sampai ke sini? Ya, harus dengan mujahadah dan melawan hawa nafsu kita. Yang awalnya mungkin belum merasa, tapi mujahadah terus, kita lawan hawa nafsu kita mulai daripada bidayah, ya kita lakukan sholat secara rutin, kita lakukan sunnah-sunnahnya, jangan tinggalkan rukun-rukunnya. Nah, insya Allah secara ya kalau kita melakukan ini secara rutin, insya Allah nanti Allah akan memberikan halawah. Allah akan memberikan manisnya sholat. Ketika kita apa? Ketika kita sudah mujahadah, melawan hawa nafsu kita, dan melakukannya sesuai dengan ajaran syariat Islam. Nah, maka di sini dikatakan orang yang belum pernah lapar, yang nggak akan merasakan nikmatnya makanan. Orang yang tidak pernah sakit tidak akan merasakan nikmatnya sehat. Karena kita baru bisa merasakan bahwa memiliki gigi yang sehat ini ya ketika kita sakit gigi. Nah, maka di sini dikatakan ya sekali lagi di sini dikatakan ilmu adalah penerang jalan. Ini analoginya ya. Ilmu adalah nur, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah penerang jalan. Kalau kita mau sampai kepada halawatul iman ini, nah maka ya, jalannya adalah ilmu ini harus diamalkan. Kembali lagi, ilmu ini harus diamalkan. Bukan hanya sekedar teori, karena kalau sekedar teori saja, nah kita tidak bakalan bisa sampai kepada hakikatul iman dan halawatul iman. Nah, kenapa? Ya karena orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu harus membutuhkan penerang namanya, supaya jalannya itu terang dan tidak gelap. Apa penerangnya? Penerangnya itulah ilmu. Makanya dikatakan al-ilmu nurun. Kalau sudah terang jalannya, nah maka apa yang kita lakukan? Dibutuhkan untuk berjalan, ya kan? Jalan kaki inilah amalnya, mengamalkan ilmunya. Kalau sudah terang tapi kita tidak mau berjalan, kira-kira kita bisa sampai atau tidak? Tidak bisa sampai. Jadi ilmu itu ibaratnya hanya penerang. Tapi ada orang berjalan di kegelapan, dia juga susah untuk sampai. Kenapa? Ya karena dia tidak melihat jalanan. Jadi dua-duanya ini harus ada. Penerangnya ada. Ketika jalannya sudah terang,
dia harus berjalan, tidak boleh diam di tempat. Baru bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi analoginya seperti itu. Nah, kemudian dikatakan di sini, ya, kama hukiya anna inninan kataba ila sahibin lahu an arifni ladzatal mujama'ati kaifa takun. Nah, fakataba lahu fi jawabihi, ya fulan inni kuntu hasibtuka inninan faqat. Al-an araftu annaka inninun wa ahmad lianna hadhihi ladzata dzauqiyyatun. Intasil ilaiha ta'rif wa illa la yastaqim wasfuha bil qawli wal kitabati. Nah, di sini diceritakan bahwa ada seorang lelaki yang innin. Apa itu innin? Barangnya tidak bisa berdiri, tidak punya syahwat kepada lawan jenis. Itu namanya innin. Nah, lemah syahwat, ya. Atau di sini dikatakan apa? Lelaki impoten. Nah, innin ini menulis surat kepada salah seorang sahabatnya. Tentunya sahabatnya ini sahabat yang normal ini, sahabat yang normal, yang tidak innin. Kemudian dia mengatakan, gambarkan kepadaku nikmatnya mujama'ah atau jima, ya, berhubungan suami istri. Itu bagaimana rasanya katanya. Jadi siapa yang bertanya? Orang yang impoten bertanya kepada orang yang normal. Coba gambarkan, ceritakan kepadaku nikmatnya jima itu seperti apa? Nah, mujama'ah itu seperti apa? Bersetubuh itu, berhubungan suami istri itu seperti apa kenikmatannya? Maka di sini dikatakan, ya fulan, fakata balau fi jawabihi. Sahabatnya itu menjawab, ya fulan, wahai fulan, inni kuntu hasibtuka inninan faqat. Nah, wahai fulan, selama ini aku hanya mengiramu sebagai seorang yang impoten saja, seorang yang innin saja, yang lemah syahwat saja. Nah, akan tetapi sekarang aku baru tahu juga bahwa di samping kamu itu innin, engkau juga orang yang dungu. Jadi ternyata ini double ini. Kamu sudah innin, kamu juga ternyata orang yang ahma gitu, orang yang bodoh. Nah, kenapa dikatakan bodoh? Nah, karena kenikmatan bersetubuh itu adalah sesuatu yang dirasakan, sesuatu yang dirasakan. Jika engkau telah mengalaminya, nah, engkau akan tahu kenikmatannya. Nah, jika belum, maka tidak akan bisa sempurna menggambarkannya dengan perkataan dan tulisan. Nah, ribuan kata tidak mampu menggambarkan bagaimana nikmatnya mujama'ah itu. Nah, ribuan tulisan juga sama, tidak mampu menjelaskan bagaimana kenikmatan mujama'ah itu. Sampai kapan? Sampai kamu merasakannya. Barulah kamu tahu hakikat, oh seperti ini. Nah, jadi jomblo ya tidak bakalan tahu sampai dia merasakannya. Apa itu mujama'ah? Nah, jadi ini ya contohnya ini ya, contohnya di bawah. Biar cepat paham ini, biar cepat paham. Nah, jadi di sini katakan, jadi ini berkaitan dengan apa? Soal rasa. Jadi ada sesuatu itu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata sampai kita merasakannya. Ya. Di antara contohnya apa tadi? Halawatul iman, nikmatnya iman, nikmatnya manisnya beribadah, manisnya sholat, manisnya bacaan Al-Quran, ya, manisnya apa? Menerima ridho dengan takdir Allah, baik yang nampaknya baik ataupun buruk. Ya, semuanya apa? Nikmat. Kalau itu takdir Allah, semuanya nikmat. Gitu. Kalau sudah sampai ke derajat itu, tapi kalau kita belum sampai, nanti tidak nikmat itu. Nanti tidak nikmat. Di sini dikatakan, seorang ulama pernah ditanya, kapan seorang itu bisa merasakan manisnya iman itu? Nah, maka dia mengatakan, saat dunia keluar dari hatinya. Nah, ternyata ini yang sudah kita jelaskan juga tadi, bahwasanya saat dunia ini keluar dari hati kita, barulah hati ini bisa merasakan manisnya iman. Kenapa? Karena cinta dunia, ya, dan cinta akhirat itu tidak bisa digabung gitu. Tidak bisa digabung. Semakin besar cinta dunia, semakin berkurang cinta akhirat. Semakin tinggi cinta akhirat, maka semakin berkurang cinta dunia seperti itu. Nah, maka sampai kapan kita bisa merasakan manisnya iman? Nah,
semakin kita mengeluarkan dunia dari hati kita, maka semakin manis imannya. Ya, boleh jadi kita sudah merasakan manisnya iman, tapi manisnya cuma sedikit saja. Jadi manisnya iman pun ya itu bertingkat-tingkat, ada tingkatannya sesuai kadar ya, sesuai kadar cinta atau hubud dunia yang ada di hati kita. Semakin besar ya, semakin besar hubud dunia, semakin sedikit ya manisnya iman yang bisa kita nikmati. Semakin kita buang hubud dunia itu dari hati kita, keluarkan hubud dunia itu dari hati kita, maka itu akan ya menjadikan kita semakin merasakan yang namanya manisnya keimanan atau halawatal iman. Nah, tapi bukan berarti tidak punya dunia ini, bukan berarti tidak punya dunia, walatan sanasi baka minat dunia. Tetapi tidak menjadikan dunia itu lebih dicintai daripada akhirat. Tidak menjadikan dunia itu prioritas. Nah, hilangnya dunia tidak menjadikan dia sedih, datangnya dunia tidak menjadikan dia bangga, tidak menjadikan dia sombong. Nah, itu yang namanya apa? Tidak cinta dunia. Yang menjadikan dia sedih apa? Ketika dia kehilangan ibadah, ketika dia kehilangan amal soleh, ketika dia kehilangan akhirat itu, bekal akhirat. Nah, ketika itu dia baru sedih. Kapan dia senang? Al-farah bit-ta'ah. Nah, ketika dia ditakdir Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu sedihnya orang seperti itu, ahli akhirat. Nah, maka kalau saat ini hati kita masih terasa hambar itu ketika kita sholat, ketika kita membaca Al-Quran, masih terasa hambar, belum merasakan kenikmatan membaca Al-Quran, berzikir dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, maka ya, jangan buru-buru menyalahkan keadaan yang ada di sekitar kita. Coba kita apa? Mungkin istighfar kita yang masih kurang. Mungkin zikir kita ya mengingat Allah Subhanahu wa taala masih kurang atau masih kalah dibandingkan mengingat kenikmatan duniawi, dibandingkan mengingat pekerjaan kita, dibandingkan mengingat keluarga dan saudara-saudari kita. Nah, lanjut dulu nih atau sudah? Tambah dikit lagi ya? Satu materi lagi atau sudah cukup? Lain gimana nih? Belum tambah. Sudah ya? Udah dulu. Berarti ini sampai halaman 67. Jadi kesimpulannya apa? Halawatul iman ini kesimpulannya halawatul iman. Kapan kita bisa merasakan halawatul iman? Tentunya yang pertama apa? Dengan mujahadah. Dengan mujahadah. Apa itu mujahadah? Melawan hawa nafsu untuk mendirikan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bertaubat, memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir, bertaubat, mujahadah, melawan hawa nafsu. Nah, dan tentunya dengan mengamalkan ilmu. Nah, ini diantara cara supaya kita bisa merasakan manisnya ini. Kita harus mulai daripada yang namanya apa? Bidayah. Apa itu bidayah? Ada bidayah, ada nihayah ini. Ada permulaan, ada finishnya. Nah, bidayah itu apa? Yang itu yang biasa kita dengar, syariatnya itu. Syariat. Tahu syariat? Islamnya, kalau istilah. Jadi ada yang mengatakan syariat. Syariat itu apa? Islam. Ada namanya nanti hakikat itu. Nah, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Sama aja sebenarnya. Perbedaan istilah saja. Syariat itu ya Islam itu. Nah, sama aja. Ya, sama aja. Nanti makrifat itu ya iman. Makrifat. Hakikat itu iman. Makrifat itu mungkin bisa sampai ihsan. Sudah sampai antak budallah ka'annaka. Jadi tapi kita harus mulai daripada apa? Syariat ini. Mulai daripada sholat. Bidayahnya dulu. Perbaiki sholatnya dulu. Ya. Jaga sunnah-sunnahnya. Jangan ditinggalkan sunnahnya. Sholat dengan benar. Sholat dengan adab. Nah, itu namanya syariat. Baru nanti setelah itu naik kelas. Ya, jadi hakikat. Ya. Syariat dari Islam ke iman. Baru nanti ujungnya ke ihsan, puncak tertingginya adalah ihsan. Istilah yang lainnya ada nanti syariat, ada hakikat dan sebagainya.
Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Naktatim berdoa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Ila jami'in atyabut tahiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, mungkin itu.